Assalamualaikum, selamat pagi sahabat hidroponik. Jumpa lagi di channel Anji Kasoy. Di sini kita akan membahas terkait dengan sistem hidroponik menggunakan rakit apung. Nah, nanti kita akan bahas tuntas untuk sistem hidroponik menggunakan rakit apung. Rakit apung yang ukurannya kurang lebih 2 meter kali 75 cm. Ini panjangnya 2 meter dan lebarnya 75 cm. Nah, sini ada yang sedikit saya sisakan untuk tanaman selada karena jaraknya agak lebih jauh, lebih 15 cm. Nah, di sini kita akan tanam selada, dan di sini nanti khusus untuk tanaman yang dengan jarak tanamnya yang bisa dengan kondisi rapat, misalkan kangkung, bayam, atau tanaman-tanaman lainnya. Di sini kita bisa saksikan di bawahnya ada air, dan tidak kita pakai penampung air atau tidak pakai tendon, karena di bawahnya sudah kita masukkan air kurang lebih sekitar 10 cm saja untuk kedalamannya, dan nanti kita buat nutrisi dan mencampurkan nutrisi langsung ke dalam. Adapun styrofoam yang kita gunakan yaitu styrofoam dengan ketebalan 3 cm dan menggunakan lubang dengan jarak 10 cm. Apabila kita menggunakan tanaman seperti selada, nanti kita tinggal tutup satu lubang, itu bisa jaraknya 20 cm. Jadi kemungkinan agak senggang. Nah, di atas styrofoam itu sendiri kita lapisi menggunakan aluminium foil. Kenapa menggunakan aluminium foil? Aluminium foil ini bisa memantulkan sinar matahari atau panas, itu bisa dipantulkan oleh aluminium foil. Sedangkan apabila kita menggunakan bahan yang gelap, itu akan menyerap panas. Nah, untuk aluminium foil ini bisa memantulkan panas, dan air di bawah, lalu air di dalam bak rakit apung ini akan stabil, tidak panas. Meskipun di dalamnya terdapat aerator sendiri, tapi karena luas bidangnya yang cukup luas, makanya kita menggunakan aluminium foil untuk menjaga temperatur air yang ada di dalam. Yang untuk memutar air agar nutrisinya merata. Nutrisi akan masuk ke sana, menyemprotkan, lalu berputar dan diisak lagi, disedot lagi oleh penyedotnya.
styrofoam tersebut kita menggunakan yang namanya kawat yang seukuran dengan netpot. Mohon maaf, kita tidak menggunakan netpot, tetapi kita langsung rock wool-nya ditancapin ke lubang-lubang yang ada di sini. Jadi kita sesuaikan ukurannya agar rock wool itu bisa masuk ke dalam. Tersisa untuk akar tanaman saja. Setelah sudah kita siapkan air dan rata air sudah cukup, maka kita akan aduk nutrisi AB mix ke dalam penampungan untuk rakit apung ini sendiri. Baik, nah teman-teman, sudah siap tanam untuk bibitnya di lubang-lubang yang ada. Nah, untuk lubang sendiri kurang lebih ada 120 lubang tanam, lumayan, dengan panjang 2 meter, lebar 75 cm, itu bisa mendapatkan lubang sampai 120. Nah, ini kenapa saya tutup, karena menyesuaikan dengan jumlah bibit yang siap tanam. Karena jika bibitnya hanya sebatas ini, jadi kita tanam aja yang bagian sini, dan yang sisanya nanti nunggu bibit sudah membesar untuk ditanam. Kenapa ditutup? Karena ditutup biar matahari tidak masuk ke celah-celah seperti ini, karena akan merusak nutrisi jika terkena sinar matahari. Nah, jika kita sudah siap tanam, tinggal dicabut saja, kita masukkan tanaman ke dalam sini. Jika tidak ada, kita masukkan kembali. Kita lihat di bawahnya, di sini air sudah bercampur dengan nutrisi cairan AB mix, kurang lebih untuk pekatannya 600 ppm. Awal-awal kita pakai 600, setelah masa pertumbuhannya sudah besar, nanti kita naikkan dengan tingkat 1200 ppm. Nah, di bawahnya lagi di sini terdapat pompa air yang mana pompa ini berfungsi untuk memutar air itu sendiri. Jadi air akan berputar sampai ke bawah ujung dan akan kembali disedot oleh penyedotnya. Kita tempatkan ini akan kembali lagi ke tempat semula, seperti itu. Jadi tanaman akan segar dan pertumbuhan akan maksimal apabila kita belikan aerator. Sedangkan untuk kendalanya sendiri di hidroponik sistem rakit apung ini, yaitu busuk akar. Karena akar itu akan berada di air nutrisi tersebut. Nah, akan rentan sekali terkena busuk akar disebabkan oleh salah satunya jamur. Jamur itu akan menyebabkan tumbuhan menjadi menguning atau tingkat pertumbuhannya jadi terkendala. Untuk mengantisipasi jamur itu sendiri, tentunya kita harus menjaga temperatur udara, karena apabila udara sangat tinggi itu akan menimbulkan jamur itu berkembang biak. Dan di sini kita sudah antisipasi dengan menggunakan aluminium foil. Yang kedua, kita menjaga kebersihan air nutrisi campuran agar tidak
ditumbuhin oleh jamur atau lumut. Lebih bagus lagi menggunakan air sumur atau air sungai. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan air PDAM itu kemungkinan besar sudah tercampur oleh jamur yang sudah mengalir begitu cukup lama, maka akan tumbuhlah jamur-jamur. Selanjutnya kita tinggal masukkan bibit yang terdapat di rock wool ke dalam lubang tanam. Usahakan untuk akarnya menyentuh air di dalam bak. Tinggal kita pindahkan semuanya. Bayam dengan kangkung karena untuk kerapatannya cocok. Seperti ini sudah dirapatkan dengan tanaman. Oke, cukup sekian sahabat hidroponik. Mohon maaf saya menggunakan masker karena sekarang sedang pandemi virus corona. Maka dari itu kita menggunakan masker, maupun di luar ataupun di rumah kita menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Bukan hanya tanaman yang kita jaga kesehatannya, tapi diri kita sendiri harus kita jaga kesehatan. Cukup sekian, nanti kita akan bahas terkait dengan sistem hidroponik NFT atau DFT. Terima kasih. Apabila suka, like and comment, subscribe, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.